Selamat pagi, sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara, jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, setiap langkah kita tetap menikmati berkat Tuhan. Dan itu terbukti kita berada di akhir pekan ini. Kita menikmati semua berkat Tuhan. Dan karena itu, mari kita syukuri apa yang kita dapati sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati, bahkan di hari ini. Hari Sabtu, penghujung minggu kerja kita. Karena itu saya mengajak saudara-saudara semua, di akhir pekan ini, mari kita memberi diri di kita, supaya dipenuhi dan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Di akhir pekan ini kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, karena kami dapat menikmati penyertaan Tuhan selama sepekan ini. Saatnya di akhir pekan ini kami ingin kembali Tuhan penuhi kami dengan firman-Mu. Karena itu karuniakan Roh Kudus-Mu membimbing kami, menuntun kami sehingga mengerti firman-Mu, dan kami berlakukan dalam setiap langkah hidup kami di akhir pekan ini. Berbicaralah kepada kami semua ya Yesus Kristus. Kami sudah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Kitab Yunus pasal 4 ayatnya yang keempat berkata demikian. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, mengapa harus marah? Saudara-saudara, mari kita berpikir dan menempatkan diri seperti Yunus. Tentu kecewa, marah. Karena apa yang diungkapkan oleh Yunus, dia kecewa karena dia sudah tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Dan ini salah satu sifat manusia. Terkadang kita mau mengatur, bahwa kita bisa mengatur Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh saya begini, dan itu harus berlaku, tanpa melihat otoritas Tuhan lebih tinggi dalam hidup kita. Dan karena itu, pertanyaan Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah? Kalau Allah begitu mengasihi kota Niniwe yang ternyata mereka berpaling kepada Allah. Dan Allah memperhatikan mereka, lalu kemudian menunjukkan kasih-Nya. Dan pertanyaan Tuhan itu, layakkah Yunus marah? Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Dan karena itu Tuhan juga tidak mau menghancurkan ciptaannya. Nah saudara-saudara, pertanyaan ini juga terkadang membuat kita semua, kadang kita juga marah sama Tuhan. Bahkan kita juga melihat bahwa kita sering kali memberi diri kita, tapi hidup kita kacau dan sebagainya. Lalu kemudian kita marah. Pertanyaannya, layakkah kita marah? Saudara-saudara, ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Minggu Prapaskah ini menjadi satu pelajaran buat kita semua, bahwa di dalam penghayatan tentang pengorbanan Kristus, kita pun bisa menyadari Allah tidak segan-segan menyerahkan anaknya demi kita. Allah pun tidak segan-segan untuk memberi anaknya yang tunggal supaya kita semua diselamatkan. Karena itu saudaraku, jangan lagi kita menghakimi Tuhan, sebab kita tidak pantas dan kita tidak layak. Karena Allah itu adalah kasih. Dia berhak mengasihi siapa saja. Itu otoritas Tuhan yang begitu tinggi. Dan hidup kita pun ada di bawah naungan kuasa Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita tunjukkan segala perbuatan baik kita. Sehingga apa yang ingin Tuhan buat dalam hidup kita atau kepada siapapun, biarkanlah itu semua. Karena kita percaya di balik karya Tuhan, di balik perbuatan Tuhan, pasti ada nilai kasih. Dan biarlah itu juga terjadi bagi hidup saudara. Selamat berkarya, selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Percayalah Tuhan tetap layak melayakkan kita semua untuk menjadi alatnya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan sudah kembali memberi kami kekuatan melalui firman-Mu. Kami mau berdoa di pagi hari ini Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit.
Kami berdoa untuk Bapak Sutarno yang saat ini dalam proses pemulihan setelah melewati jalannya operasi. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Metan Vanuan di dalam keberadaan tubuhnya yang lemah. Kedua saudara kekasih kami ini, Tuhan Yesus, jamahan kuasa-Mu yang begitu ajaib akan memberi kembali kekuatan dan pemulihan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh warga jemaat GPIB Sejahtera dimanapun mereka berada, dari sektor 1 sampai 5. Para diakan penatua, berkati pelayanan mereka, karya kerja mereka, bahkan keluarga mereka. Unit-unit misioner yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka, bahkan kegiatan-kegiatan hari ini, pembinaan pelkat dan komisi-komisi sampai hari Minggu nanti. Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pertaruhkan kehidupan jemaat Sejahtera Jakarta ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa untuk seluruh aparat-aparat keamanan, baik TNI maupun kepolisian. Kami serahkan seluruh doa kami di akhir pekan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.